Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu ورسوله فقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه وجبت له الجنة صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم والحمد لله رب العالمين. Sedang jemaah salat zuhur Masjid Paripurna Darul Aman yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Ahad ini 8 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Kita orang yang Allah berikan nikmat iman, kita orang yang Allah berikan nikmat kesempatan, kita orang yang Allah pilih untuk bisa bergerak hati untuk ke masjid melaksanakan fardu zuhur saat ini. Maka nikmat ini sama kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam tetap tercurah buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Bapak dan Ibu sidang jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang singkat dan berkah ini ada hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i 151. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man tawaddaa fa ahsana al-wudu' thumma shalla rak'ataini yuqbalu alaihima biqalbihi wa wajdihi wajabat lahul jannah. Siapa orang di antara kita yang berwudu, yang di dalam wudunya itu dia membaguskan wudunya, dalam artian menyempurnakan wudu, baik rukun syaratnya, baik sunnahnya, dan begitu juga hal yang membatalkan wudunya. Kemudian summa shalla rak'ataini, dia salat 2 rakaat yang disebut dengan salat sunnah wudu. Yuqbalu alaihima, yang dalam salatnya itu penuh dengan kehati-hatian, kekhusukan. Maka apa kata Nabi? Wa wajadihi wajabat lahul jannah. Maka kata Nabi, wajib baginya orang yang menyempurnakan wudu tadi, khusyuk dalam salatnya, wajabat lahul jannah, Allah berikan balasan surga untuknya. Allahu Akbar. Bapak dan Ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah,
Maka setiap perkataan Nabi yang keluar berupa hadis, maka ada asbabun nuzulnya. Ketika melihat daripada hadis ini keluar, apa yang terjadi? Ternyata kisah ini berasal dari sahabat Nabi yang ada di kota Madinah. Dia seorang muda, wajah tubuhnya yang mohon maaf hitam, namun dia mempunyai suara yang merdu. 10 tahun bersama Rasulullah di kota Madinah, dialah yang mengumandangkan azan. Namanya adalah Bilal bin Rabah. Tepatnya pada pagi hari, Rasul sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada Bilal, "Ya Bilal, bisababil jannah, kenapa engkau bisa masuk surga? Apakah engkau mempunyai amalan? Apakah engkau mempunyai keistimewaan sehingganya ketika aku Isra wa Mi'raj, aku mendengar daripada sandalmu berada di surga?" Aku bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya malaikat Jibril, apakah itu?" Maka malaikat Jibril menjawab, "Itu adalah gerak kaki sandalnya Bilal bin Rabah." Allahu Akbar. Peristiwa inilah yang menjadikan motivasi. Ternyata orang yang ketika menyempurnakan wudhu, kemudian dia salat 2 rakaat, Bilal menyampaikan, "Apa daripada amalanmu wahai Bilal, sehingganya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu surga terlebih dahulu?" Maka apa kata Bilal? "Ya Rasulullah, aku di kota Madinah ini engkau tugaskan sebagai muazzin. Tidak pernah sekalipun ya Rasulullah ketika masuk waktu salat, seketika aku azan, aku tidak dalam keadaan berwudu. Aku tinggal di kota Madinah ini ya Rasulullah, keluar dari rumah, aku pastikan aku dalam keadaan berwudu. Aku tinggal di kota Madinah ini ya Rasulullah, apapun daripada aktivitas sehari-hari tak pernah lepas dari wuduku. Dan setelah wudu, summa raka'ataini, salat 2 rakaat yang disebut dengan salat sunnah wudu." Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun walaupun demikian, kita sudah mengetahui daripada keutamaan orang yang menyempurnakan wudu. Tapi terkadang kita lupa, ada 4 hal yang apabila kita berwudu terjadi pada diri kita, maka wudu kita itu akan batal. Di dalam kitab fikih Islam, yang pertama yang menyebabkan daripada wudu kita itu batal ialah keluarnya sesuatu dari 2 pintu. Apakah itu dari depan atau belakang, atau seumpama sesuatu yang semisalnya. Kata Allah di dalam Al-Quran, "Au jaa ahadum minkum minal gha'id." Orang yang ketika sudah keluar sesuatu dari tubuhnya ketika dia berwudu, maka tidak sah daripada salatnya sampai dia berwudu kembali. Boleh jadi mohon maaf kita buang air kecil, boleh jadi mohon maaf kita buang hajat ataupun buang angin. Boleh pun ketika kita muntah, maka sesuatu yang keluar dari pada tubuh kita menyebabkan wudu kita batal. Tapi sering kasus terjadi adalah ketika bapak-bapak sedang sholat, di dalam sholat khusyuk, ketika membuka mata, terlihatlah 1 ekor nyamuk menggigit tangan. Nyamuk tadi sudah kenyang. Ada 2 keadaan.
Bisa kita pukul nyamuk tadi, bisa tidak. Kalau kita pukul nyamuk tadi, maka nyamuk yang kenyang tadi kita pukul kena tangan kita, keluar darah, maka itu juga akan menyebabkan wudhu kita batal. Jadi gimana? Jadi kita tinggal mengusir nyamuk tadi karena darah tadi merupakan najis. Kemudian yang kedua, yang menyebabkan daripada wudhu kita batal ialah hilangnya akal. Hilangnya akal ini ada dua. Hilang pertama karena memang keadaan kita sedang mabuk. Kalau mabuk kita sudah pasti tidak, jangankan berwudhu, wudhu yang batal, salat pun tidak boleh. Kata Allah, la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan engkau mendekati salat dalam keadaan mabuk. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-aina nikatu sa'ah. Kedua mata itu merupakan pintu. Fa idza matil ghana, apabila mata kita ini tertutup, faman nama falyatawaddah, maka apabila mata kita sudah tertutup, maka berwuduklah kembali. Apa maksudnya? Ternyata Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita dalam keadaan berwuduk ini, kalau mata kita sudah tertutup, dalam artian kita tidur, maka tidur kita tadi bisa mengakibatkan wuduk kita batal. Kapan daripada wuduk tadi batal? Ketika tidur. Kata Nabi, apabila ketika kita duduk tadi terbuka daripada pintu-pintu yang menyebabkan wuduk kita batal. Misal kasus di hari Jumat, bapak-bapak kadang ada yang kita jumpai mulai dari assalamualaikum khatib, dia pula mulai tidur. Tidur yang akan menyebabkan wudhu kita batal, pertama adalah tidur yang apabila kita dalam tidur itu, duduk itu sudah bergeser daripada tempat duduk kita. Boleh jadi ketika kita tidur maju ke depan, bisa jadi kita nyandar ke kanan ataupun ke belakang. Ketika kita tidur, maka tidak sadar kalau kita kadang buang angin. Makanya kalau ada jemaah ketika Jumatan tidur dia, orang yang sudah tidur seperti ini hampir daripada apa yang disampaikan oleh khatib tidak akan bisa lagi diserap ataupun tidak bisa dia lagi ilmunya diambil. Yang kedua, apabila dia dalam tidur tadi, dia tutup mata tapi duduknya masih sempurna, apa yang disampaikan oleh khatib masih bisa dipahami, maka dalam sebagian pendapat para ulama, hilang akal apapun tidur seperti ini tidak membatalkan wudu. Yang ketiga, yang membatalkan wudu tadi adalah bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan. Dalam hal pendapat ini ada tiga. Yang pertama, yang terkenal daripada pendapat Imam Asy-Syafi'i, bersentuhnya kulit laki-laki perempuan sengaja atau tidak, maka dia berpendapat wudunya batal. Yang kedua, pendapat dari Imam Maliki, ketika bersentuhnya kulit laki-laki perempuan, kalau bersentuhan tadi menimbulkan syahwat, wudunya batal. Kalau tidak menimbulkan syahwat, mohon maaf, maka wudunya tidak batal. Yang ketiga, pendapat dari imam yang paling tertua yaitu Imam Hanafi, wudu yang apabila dia bersentuh laki-laki dengan perempuan, sengaja atau tidak, bersyahwat atau tidak, menurut Imam Hanafi wudunya tadi tidak batal. Apa sebab? Dia mengambil aula mastumun nisa, dia menerjemahkan bersentuhnya kulit laki-laki perempuan itu, mohon maaf tanda kutip, adalah bersetubuh, berhubungan suami istri. Yang terakhir daripada
membatalkan wudhu kita adalah menyentuh kemaluan dari dua pintu. Apakah kemaluan sendiri ataupun kemaluan orang lain. Dalam hal ini ada dua pendapat. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man massa zakarahu fala salli falyatawadda. Apabila seseorang menyentuh daripada kemaluannya, maka wuduknya akan batal hatta falyatawadda, kemudian dia menyempurnakan wuduknya. Satu pendapat menyentuh ini dengan telapak tangan saja. Satu pendapat dengan seluruh pergelangan tangan kita, sengaja atau tidak. Pendapat yang kedua, dalam menyentuh kemaluan membatalkan wudhu ini, kalau dia belum balik, maka wudhunya tidak batal. Maka semoga dengan hal empat ini, kita orang yang selalu menjaga wudhu, kemudian menyempurnakan wudhu dan menjaga daripada wudhu kita supaya tidak batal. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.